Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Beliau bersambung darah dengan Rasulullah melalui moyangnya yang bernama Abdul Manaf. Nasab Rasulullah sendiri adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah, tahun yang sama dengan kematian Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau dibesarkan di Askolan, sebuah kota sekitar 15 km dari Gaza yang dihuni oleh suku-suku dari Yaman. Imam Syafi'i dibesarkan dalam keluarga yang miskin, dan ayahnya meninggal saat dia berusia 2 tahun. Karena khawatir akan keselamatan Syafi'i kecil dan garis keturunannya, sang ibu akhirnya membawanya hijrah ke tanah leluhurnya Mekah, agar lebih dekat dengan keluarga besarnya. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah al-Asdiyah. Dinamakan demikian karena ia berasal dari suku As. Imam Syafi'i tumbuh dalam kemiskinan dan kesulitan hidup, sehingga saat mencari ilmu, dia terpaksa menulis pada pecahan lantai, kulit binatang, daun palem, dan tulang binatang karena ia tidak mampu membeli kertas. Imam Syafi'i telah menghafal keseluruhan Al-Quran ketika usia 7 tahun, kemudian ia mulai belajar dan menghafal hadits Nabi. Ia kemudian pergi ke daerah pedalaman dan tinggal selama 10 tahun bersama suku Hudzail untuk mempelajari tata bahasa Arab dan kosakata Arab klasik. Imam Syafi'i menghafal puisi dan kisah-kisah suku Hudzail, yang merupakan salah satu suku Arab yang fasih dalam berbahasa. Ia juga belajar memanah dan menjadi sangat mahir, sehingga ia dapat mengenai sasaran dengan 10 anak panah secara berturut-turut. Pada awalnya, Imam Syafi'i cenderung tertarik pada puisi dan sastra Arab. Namun, pertemuannya dengan Muslim bin Khalid al-Zanji, seorang mufti Mekah, berhasil mengubah keinginannya dan mulai memperdalam ilmu fikih. Sejak saat itu, Syafi'i muda belajar fikih dan agama kepada Muslim bin Khalid al-Zanji. Tak lama kemudian, Imam Syafi'i sudah menguasai banyak ilmu fikih, sehingga Muslim bin Khalid al-Zanji memberinya izin untuk memberikan fatwa meskipun usianya masih belia. Selain berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zanji, Imam Syafi'i juga berguru pada ulama-ulama Mekah lain, di antaranya Sufyan bin Uyainah, Daud bin Abdirrahman al-Attar, Abdul Majid bin Abdul Aziz al-Azadi, Sa'idi bin Salim al-Qoddah dan Ismail bin Konstantin. Meskipun demikian, Imam Syafi'i belum puas dengan apa yang telah dicapainya. Dia mendengar kabar tentang Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas pendiri mazhab Maliki, yang telah mencapai tingkat kemuliaan dalam bidang ilmu dan hadis. Hal ini membuat Syafi'i muda memutuskan untuk berhijrah ke Madinah guna menuntut ilmu kepada Imam Malik. Saat itu Imam Malik merupakan ulama besar, dengan kesibukannya yang tinggi dalam mengajar dan memberikan fatwa, sehingga sangat sulit untuk ditemui. Sebelum ke Madinah, Syafi'i muda tidak ingin pergi tanpa memiliki pengetahuan apapun tentang Imam Malik. Karena itu, ia meminjam kitab Muwatta dari seorang pria di Mekah dan membacanya. Riwayat lain mengatakan bahwa ia menghafalnya. Syafi'i muda pergi menemui Imam Malik dengan membawa sebuah surat rekomendasi dari gubernur Mekah. Dengan hijrah ini, kehidupan Imam Syafi'i mulai bergerak menuju fikih secara keseluruhan. Ketika Imam Malik melihatnya, dia berkata, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah dan hindarilah dosa-dosa, karena kamu akan menjadi orang besar. Allah telah menanamkan cahaya di hatimu, jangan padamkan dengan dosa." Kemudian dia berkata kepadanya, "Ketika besok tiba, datanglah." Imam Syafi'i berkata, "Keesokan harinya aku datang padanya dengan membawa kitab dan membacanya dengan baik. Setiap kali saya ingin berhenti membaca, sedang beliau terkesan. Beliau berkata, 'Wahai pemuda, tambahkan lagi.' Sampai saya membacakan kepadanya beberapa hari. Hal ini terjadi karena beliau terpesona dengan keindahan cara membaca dan tata bahasa saya."
Imam Syafi'i mulai memperdalam ilmu haditsnya dengan belajar kepada Imam Malik, meriwayatkan darinya, mempelajari dan mengkaji masalah-masalah yang beliau fatwakan, hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Selama di Madinah, beliau juga belajar ke ulama lain, di antaranya Ibrahim bin Sa'ad al-Ansori, Abdul Aziz bin Muhammad al-Darawardi, Ibrahim bin Yahya al-Asami, Muhammad bin Said bin Abi Fudik, dan Abdullah bin Nafi as-Saik. Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i kemudian mulai bekerja sebagai hakim di Yaman, sambil berguru ke beberapa ulama Yaman, di antaranya Mutarrif bin Mazen, Hisham bin Yusuf, Umar bin Abi Muslimah, dan Yahya bin Hasan. Setelah 2 tahun bekerja, karena kondisi politik pemerintahan di Yaman, beliau sempat dituduh memberontak dan masuk dalam daftar 9 orang Alawiyyin, oposisi Abbasiyah. Dan akhirnya Imam Syafi'i pun diperintahkan untuk menghadap langsung kepada Sultan Harun ar-Rasyid, penguasa Kesultanan Abbasiyah saat itu. Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Irak pada tahun 184 Hijriah, untuk menghadapi tuduhan pemberontakan terhadap Khilafah Abbasiyah. Namun, pada akhirnya dia dibebaskan dari tuduhan atas rekomendasi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang merupakan murid terbaik dari Imam Abu Hanifah yang menjabat sebagai qadhi di pemerintahan Abbasiyah pada saat itu. Muhammad bin Hasan menyatakan dalam testimoninya, Asy-Syafi'i seorang yang sangat alim. Tuduhan itu tidak mendasar. Selain itu, dikisahkan bahwa Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Sultan Harun ar-Rasyid, mana yang Khalifah suka? Orang yang menganggap kita saudara atau yang menganggap budak? Tentu yang menganggap kita saudara, jawab Khalifah. Saya berasal dari Bani Muthalib dan tuan dari Bani Abbas. Kita bersaudara. Setelah dibebaskan, Imam Syafi'i memutuskan untuk tinggal di Baghdad pada usia 34 tahun. Beliau belajar di bawah bimbingan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani untuk mempelajari mazhab Hanafi atau Ahlur Raqi. Beliau akhirnya menggabungkan fikih Hijaz yang didominasi oleh tradisi dan fikih Irak yang didominasi oleh akal. Sehingga Imam Syafi'i menjadi salah satu dari para imam fikih yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Ibnu Hajar mengatakan tentang Imam Syafi'i, dia memiliki pengetahuan dari ahli pemikiran dan ahli hadis. Selama di Baghdad, Imam Syafi'i juga belajar ke beberapa ulama, di antaranya Qiyas bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Atiyah Al-Bashri, dan Abdul Wahab bin Abdul Hamid Al-Bashri. Beberapa kali, di sela belajar kepada ulama Baghdad, beliau mengunjungi Mekah dan mengadakan kajian di sana. Saat itulah ia bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal muda. Dikisahkan, ketika Imam Syafi'i selesai mengajar, ia melihat seorang pemuda yang asing dan menyapanya, "Hai pemuda, dari mana asalmu? Saya belum pernah melihatmu sebelumnya di kelas pengajian saya." Pemuda itu menjawab, "Saya Ahmad bin Hanbal dari Baghdad." Imam Syafi'i berkata, "Dari Baghdad? Kota itu sungguh indah. Sebagai saksi kekhalifahan Islam dan umat Muslim, hari-harinya indah dengan keilmuan fikih, sastra, dan pemandangan yang menakjubkan. Semoga Allah senantiasa melindungi kota Baghdad dan penduduknya dari segala keburukan." Pemuda itu bertanya kepada Imam Syafi'i, "Apakah engkau pernah tinggal di Baghdad, wahai Syekh?" Imam Syafi'i menjawab, "Tentu saja. Saya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Puji syukur kepada Allah, hari ini dalam pengajaran Anda, aku telah mendengar kata-kata yang baru bagi saya. Semoga Allah senantiasa menjagamu untuk kami, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami melalui ilmu yang engkau ajarkan, wahai Syekh. Semoga Allah memberkahi engkau." "Bolehkah aku bertanya satu pertanyaan?" tanya Ahmad bin Hanbal. "Tentu saja," dengan senang hati, jawab Imam Syafi'i. Pemuda itu bertanya, "Bagaimana cara kita mengkompromikan antara hadis riwayat Abu Hurairah, yang mengatakan bahwa Rasulullah melarang puasa di hari Arafah, dengan hadis riwayat Abu Qatadah, yang mengatakan,
bahwa puasa di hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama 1 tahun sebelumnya, dan 1 tahun setelahnya. Imam Syafi'i menjawab, pertanyaanmu itu hanya bisa ditanyakan oleh seseorang yang mencintai hadis-hadis mulia dari Nabi. Mendekatlah kepadaku, dan biarkan aku memberitahumu bahwa pertentangan yang nampak antara dua hadis ini akan hilang jika kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Beliau mengatakan bahwa Nabi melarang berpuasa pada hari Arafah di Padang Arafah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa puasa pada hari Arafah dianjurkan bagi mereka yang tidak melakukan haji. Sedangkan bagi mereka yang melakukan haji, sebaiknya meninggalkan puasa pada hari Arafah agar dapat fokus dan kuat dalam beribadah. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad bin Hambal berkata tentang Imam Syafi'i, fikih adalah kunci bagi umatnya, sampai Tuhan membukanya dengan Asy-Syafi'i. Sedang riwayat terbaik dari Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i adalah riwayat dari Malik bin Anas dari Az-Zuhri, dari Abdul Hamid bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya, yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, ketika seorang mukmin meninggal, jiwanya akan terbang dan bertengger di pohon-pohon surga, sampai Allah mengembalikannya ke dalam jasadnya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Tobroni. Ketika kepemimpinan dinasti Abbasiyah beralih kepada Al-Ma'mun, beliau menawarkan jabatan hakim kepada Imam Syafi'i, tetapi beliau menolak. Saat Imam Syafi'i akan berangkat ke Mesir, beliau mengatakan, hatiku sangat merindukan Mesir, dan tanpanya hidup ini terasa hampa dan sunyi. Sungguh aku tidak tahu, apakah aku lebih merindukan kekayaan dan kemewahan, ataukah aku lebih merindukan kematian yang menjemputku. Pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i hijrah ke Mesir dan tinggal di sana selama 5 tahun, di mana beliau menyebarluaskan karyanya, meninggalkan kenangan yang baik, dan memperoleh keberhasilan, karena popularitas dan kecintaan orang-orang padanya, serta penyebaran mazhabnya di kalangan mereka. Kemudian beliau jatuh sakit, dan penyakitnya semakin parah hingga beliau meninggal dunia. Imam Syafi'i meninggal pada malam Kamis setelah maghrib, pada akhir malam bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi, ketika usianya 54 tahun. Saat kematiannya, beliau berada di rumah Abdullah bin Hakam, yang juga mewasiatkan dan mengurus pemakamannya. Ia dimakamkan pada hari Jumat setelah kematian, di makam keluarga Al-Hakam di Al-Karafah As-Sugra. Ketika seseorang bertanya tentang kondisinya, ketika beliau sakit parah, beliau mengangkat kepalanya dan berkata, aku telah meninggalkan dunia ini, berpisah dari saudara-saudaraku, menghadapi balasan dari perbuatan-perbuatanku, dan pada akhirnya, aku kembali kepada Allah. Aku tidak tahu apakah jiwaku akan pergi ke surga. Dalam hal itu, aku mengucapkan selamat kepadanya, atau ke neraka. Dalam hal itu, aku menghibur dirinya. Kemudian beliau menangis dan membacakan syair-syair ini. Ketika hatiku membatu dan keyakinanku menyempit, aku beralih pada harapan ampunanmu sebagai keselamatanku. Meskipun dosaku besar, aku menggabungkannya dengan rahmatmu. Karena ampunanmu ya Allah, lebih besar lagi. Engkau terus mengampuni dan menyayangi meskipun aku berdosa. Untuk itu aku bersyukur dan merendahkan diri. Jika engkau ingin menghukumku, aku tidak kehilangan harapan. Meskipun kesalahan-kesalahanku membawaku ke neraka. Aku tahu sejauh mana dosaku dan keparahannya. Tetapi aku juga tahu bahwa Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sultan, pada makam Imam Syafi'i dibangun sebuah kubah, dan di sampingnya juga dibangun sebuah madrasah bernama Al-Salahiyah, pada tahun 575 Hijriah atau 1179 Masehi, sebagai pusat penyebaran mazhab Syafi'i. Kubah yang megah tersebut, dirancang dengan ornamen yang rumit oleh para insinyur, dan telah direnovasi dan diperbaiki oleh para sultan dan penguasa. Di pintu masuknya tertulis, Imam Syafi'i, imam bagi seluruh manusia, dalam ilmu, kebijaksanaan, kemuliaan, dan penghormatan. Kepemimpinannya di dunia telah diberikan, seperti kepemimpinan Bani Abbas, Kesultanan Abbasiyah.
Temannya adalah teman yang terbaik, dan mazhabnya adalah mazhab yang terbaik di sisi Allah dan manusia. Imam Al-Busiri, penulis Al-Burda, yang meninggal pada tahun 695 Hijriah atau 1295 Masehi, mengatakan, di kubah kuburan Asy-Syafi'i, sebuah kapal bersandar, berlabuh di atas fondasi yang kokoh, di atas batu karang. Bahkan banjir pengetahuan pun telah terbenam di dalam kuburannya. Namun bintang-bintang di atas kubahnya masih bersinar terang.